para rakyat menteri, para narpati dan senopatiku, sebuah negara akan disegani oleh negara lain kalau dia berkasar. Dan saya, sebagai Prabu, akan membawa masa depan Hastinapura sebagai negara yang pantas untuk diperhitungkan di tanah Hindustan ini. Tentu harus dengan kerja yang lebih keras, dengan prajurit yang lebih kuat dan tangguh. Selama ini, kita hanya dianggap angin oleh negeri-negeri tetangga kita. Maka, kita harus tunjukkan kalau kita bukan angin. Kita adalah badai yang mampu menghancur leburkan siapapun yang melecehkan negeri kita. Kita adalah puting beliung yang siap untuk menunjukkan keperkasaan. Ternyata Citragada adalah seorang raja yang gemar berperang. Satu demi satu negeri kecil yang dahulu hidup berdampingan secara damai dengan negeri Hastinapura ditaklukkan. Apa yang harus Ibu lakukan, Bisma? Citragada selalu menolak kalau diajak bicara tentang pendampingnya. Bagaimanapun dia harus mempersiapkan keturunan untuk dijadikan putra mahkota. Selama ini hanya perang dan perang saja yang ada dalam pikirannya. Hal itu juga yang menjadikan saya risau, Ibu. Kalau terus-menerus Dinda Citragada menyerang semua negeri tetangga, akhirnya Hastinapura akan dikucilkan dalam pergaulan antar negara. Kita akan menjadi negeri yang kesepian. Tolonglah Ibu anakku. Ibu melihat hanya engkaulah satu-satunya orang yang masih bisa didengar pendapatnya oleh Citragada. Yang lainnya hanya dianggap sepi. Termasuk nasihat Ibu. Akan hamba coba, Ibu. Jangan ganggu aku dengan urusan wanita, Kanda. Aku tidak mau pikiranku terpecah oleh masalah anak, istri, dan masalah remeh-temeh seperti itu. Kanda Bisma pasti sependapat dengan aku, kan? Seorang raja harus sepenuh hati memikirkan negerinya. Bukankah itu yang Kanda ajarkan kepada saya? Tidak sepenuhnya benar. Sebab seorang raja juga harus memikirkan kesinambungan pemerintahannya. Kalau Dinda Prabu tidak kawin, lalu siapa yang akan meneruskan pemerintahan di Hastinapura? Kanda sendiri kenapa tidak kawin? Hah? Suatu saat Dinda akan tahu alasannya. Yang jelas, saya bukan seorang raja yang harus memiliki keturunan untuk putra mahkota. Paling tidak, itu akan kulakukan kalau seluruh lembah Gangga di timur sampai sebelah barat lembah Yamuna bisa kusatukan. Artinya Dinda akan menaklukkan negeri Kosala, Pancala, negeri Cedi, dan Matsya. Itu sangat berbahaya, Dinda. Dewata tidak akan membiarkan keserakahan dan kebengisan merajalela di muka bumi. Hah! Hukum alam mengajarkan kepada kita, yang kuat harus menjadi pemimpin yang lemah. Alam adalah ciptaan Dewata. Hukumnya adalah hukum Dewata. Hah, harimau memang seharusnya menjadi Raja Rimba, karena dia kuat. Hukum rimba memang mengajarkan begitu. Yang lemah menjadi santapan yang kuat. Yang lebih kuat menjadi santapan yang lebih kuat lagi. Dan begitu seterusnya. Tapi bedanya binatang dengan manusia adalah binatang tidak memiliki keserakahan, sementara manusia sangat-sangat serakah. Terima kasih atas nasihatmu, Kanda Bisma. Tapi aku bersumpah, sebelum jadi Kosala, Matsya, dan Pancala menyatu dalam kekuasaan Hastinapura, aku tidak akan kawin.
Mudah-mudahan halilintar ini hanya persaksian para dewa, bukan kemarahannya. Nafsu dan keserakahan Citragada mendapat hukuman para dewa yang segera mengirimkan seorang dewa untuk menerima karmanya. Citragada, keluar! Aku tantang kamu bertarung. Kita tentukan siapa yang lebih sakti. Siapa orang yang telah berani menantang penguasa lembah Gangga dan Jamuna? Sudah, tidak usah diladeni anakku. Ibu mohon. Adakah yang lebih hina dari orang yang tidak berani melayani tantangan musuh, Ibu? Prabu Hastina pantang untuk dihina. Bahkan bayanganku pun pantang untuk dilecehkan. Anakku Bisma, tolong lerai adikmu. Firasatku dia akan menemui naasnya. Saya akan usahakan, Ibu. Akan kuhancurkan kepadamu, Citragada! Katakan dari mana asalmu, Gandarwa? Kamu telah berani menantang Raja Agung Hastinapura! Aku penguasa dunia gaib di seluruh Mayapada. Kesombonganmu membuat aku bising. Aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa di atas kepalamu masih ada langit. Dan akulah langit di atas langit. Bisma, kau akan membela manusia yang sombong dan serakah itu. Itukah sikap seorang kesatria? Aku membela rajaku. Seorang kesatria akan membela rajanya. Kewajiban seorang kesatria membela negara, bukan rajanya. Ingat, tidak ada negara yang jahat. Yang ada adalah raja yang jahat. Minggir! Ibu tidak mau kamu bernasib sama seperti kakandamu, Wicitrawirya. Sebaiknya kamu segera mencari jodoh setelah dinobatkan sebagai Raja Hastina. Baik, Ibunda. Masalahnya, sampai saat ini saya belum punya kekasih. Saya mendengar di negeri Kasih ada sayembara yang memperebutkan putri-putri Sang Prabu Kasindra.
Besok saya berangkat sesudah pengabenan Gusti Prabu. Sayembara ini hanya boleh diikuti para putra mahkota, raja, atau senopati agung dan panglima perang. Dan siapapun yang mampu menaklukkan Senopati Wahmuka dan Harumuka akan mendapatkan putri Gusti Prabu Kasindra, Gusti Dewi Ambika dan Dewi Ambalika. Pertandingan akan dilakukan besok pagi. Sekarang adalah saatnya untuk mempertontonkan putri-putri kasih yang cantik jelita, yang siap diboyong oleh sang pemenang. Aku memang tidak mengikutkan Amba dalam sayembara. Tapi sungguh tidak adil kalau anak Prabu tidak ikut menjajal kekuatan Wahmuka dan Harumuka. Bagaimana kalau saya memenangkan sayembara itu, Ayahanda Prabu? Ketiga putriku, boleh anak Prabu boyong ke Saubala. Tapi saya hanya mencintai Dewi Amba, Ayahanda Prabu. Mudah-mudahan Ayahanda Prabu tidak meragukan kesaktian saya. Kelihatannya kita harus menginap di sini. Kalian sudah sangat letih. Di sini banyak rumput, kalian bisa makan sekenyangnya. Saya Bisma Dewa Brata dari Hastinapura. Saya mewakili Prabu Hastina untuk mengikuti sayembara. Tidak tahu diri. Sudah tua bangka mau ikut sayembara. Bukankah dia seorang brahmacarin? Buat apa dia ikut? Kecantikan putri-putri kasih rupanya mampu menggoyahkan sumpahnya pada dewa. Omongan kalian seperti sedang menutupi ketakutan. Kalau kalian benar-benar mau ikut sayembara, siapapun lawan kita harus berani kita hadapi. Siapa yang takut? Saya hanya merasa kasihan kalau harus melihat dia menderita dihajar oleh Wahmuka. Masalahnya, yang kita hadapi adalah manusia tidak tahu, tidak sadar akan tuanya. Aku tantang kalian untuk berhadapan dengan orang tua ini. Sekedar untuk kalian ketahui bahwa aku tetap seorang brahmacarin. Aku ikut sayembara ini mewakili adikku Prabu Wicitrawirya. Aku siap mundur sebagai calon peserta kalau kalian semua bisa mengalahkan aku. Tapi kalau sebaliknya, maka hanya aku yang berhak untuk menghadapi Wahmuka dan Harumuka. Kenapa kalian diam? Apa perlu aku katakan kepada Prabu Kasindra bahwa kalian semua pengecut? Hai, jangan kau pikir hanya kaulah satu-satunya lelaki yang ada di sini, Bisma. Paduka Prabu, para peserta sayembara sudah saya kalahkan dalam perkelahian yang cukup jujur. Maka sekarang tinggal saya yang berhak untuk menghadapi Senopati Agung Tuan, Wahmuka dan Harumuka. Saya suka tindakanmu, Bisma.
Salah satu dari mereka harus dihancurkan, supaya jurus kembar mereka kacau. Aku, Bisma. Bunuh aku. Karena ini cara yang terbaik untuk seorang kesatria. Semuanya tergantung Prabu Kasindra. Sebab tidak ada dalam persyaratan bahwa kita harus bertarung sampai mati. Sayembara ini dimenangkan oleh Bisma Dewa Brata, Senopati Agung dari negeri Hastina. Ini tidak adil. Kenapa Bisma yang datang terakhir diberi izin lebih dulu untuk menghadapi Wahmuka dan Harumuka? Ini benar-benar tidak adil. Semua putri-putri ini akan aku serahkan kepada siapapun yang bisa mengalahkan aku. Silakan, kalian bisa maju satu persatu atau keroyokan. Sombong. Aku menantangmu, Bisma. Kau peserta juga, Ksatria. Mestinya kamu datang sebelum kuhancurkan Wahmuka dan Harumuka. Aku bukan peserta. Namaku Sawa. Prabu dari negeri Saubala. Kekasih Dewi Amba. Kenapa kamu menantangku? Kalau kamu tidak mau mengikuti sayembara. Aku menantang kesombonganmu, Bisma. Aku ingin tahu, apa kehebatanmu sebanding dengan bunyi mulutmu. Kamu akan lebih terkejut, Ksatria. Karena mulutku jauh lebih lunak dari kepalan tanganku. Ayo, Bisma. Tapkan kerismu. Aku bangga mati di tangan kesatria seperti kamu. Bisma. Ampuni dia, Bisma. Lepaskan dia, Bisma. Aku yang bernama Amba. Tolong, Bisma. Jangan hiraukan ratapannya, Bisma. Ayo, tapkan kerismu. Bagiku lebih terhormat kematian daripada menanggung kekalahan, Bisma. Ayo! Jangan kau siksa aku, Bisma. Ayo. Capkan kerismu, Bisma. Capkan. Seorang kesatria bukan hanya bisa menghadapi kemenangan, tapi juga menghadapi kekalahan, kejujuran dalam menerima keduanya. Apakah meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang maharaja dari negerimu adalah sikap seorang kesatria? Negerimu masih membutuhkan tenaga dan pikiranmu, bukan mayatmu. Ternyata kamu bukan hanya sekedar kesatria, Bisma. Kamu titisan Dewata. Maafkan kesalahanku, Bisma. Besok pagi hamba akan memboyong putri-putri Paduka ke Hastinapura. Itu sudah menjadi hakmu sebagai pemenang, Bisma. Suatu saat, pasti kami akan mengunjungi Hastinapura untuk menjumpai menantuku Wicitrawirya. Aku banyak mendengar bahwa Wicitrawirya sangat berbeda dengan kakaknya dalam memerintah Hastina. Wicitra lebih cinta damai, Paduka. Mereka benar-benar sangat berbeda, seperti siang dengan malam. Ayahanda Prabu, Ada apa, Amba? hamba mohon diizinkan untuk ikut mengantar Ambika dan Ambalika ke Hastina, Ayahanda Prabu. Kamu tidak keberatan, Bisma?
Sama sekali tidak, Paduka Prabu. Terima kasih Ayahanda Prabu. Ibu. Ada apa? Daulat Prabu, Pangeran Bisma datang, keretanya sudah memasuki kota. Beritahu Ibu Suri Manggala. Baik, Daulat Prabu. Adinda Prabu, inilah putri-putri dari negeri Kasih yang akan menjadi pendamping Adinda. Dewi Ambika dan Dewi Ambalika. Dan ini Dewi Amba, calon permaisuri Prabu Salwa dari Saubala, kakak dari kedua putri yang ikut mengantar kedua adiknya. Beliau adalah Ibu Suri, Ibunda Adinda Prabu Wicitrawirya. Masuklah para putriku. Kalian pasti letih sekali. Mari. Alkisah, Dewi Ambika dan Ambalika dipersunting oleh Prabu Wicitrawirya. Sementara Dewi Amba tetap masih memegang janjinya untuk menjadi istri Prabu Salwa. Saya yakin Kanda Prabu Salwa pasti sangat merindukan saya. Saya bisa mengerti, Dewi. Barangkali begitulah perasaan orang yang sedang bercinta kasih. Kakang akan merasakannya kalau bukan seorang Brahmacarin. Biarlah. Saya sudah memilih jalan yang sudah saya anggap paling baik dari yang terbaik. Saya sudah cukup bisa merasakan apa yang dirasakan Adinda Prabu bersama para permaisurinya sekarang. Terus terang, saya bisa merasakan kebahagiaan itu. Kalian harus bisa membawa diri adik-adikku. Selamat jalan, Yunda Dewi. Sampaikan salam kami pada Kanda Prabu Salwa. Iya. Selamat jalan, Yunda Dewi. Terima kasih, Dinda Prabu. Siap berangkat, Gusti. Dari mana kamu tahu bahwa rombongan itu bersama Dewi Amba? Hamba menghentikannya di perbatasan, Gusti. Setelah yakin bahwa yang ada di dalam coli itu adalah Gusti Dewi Amba, maka hamba perkenankan meneruskan perjalanan. Saya tidak bisa menerima penghinaan untuk kali yang kedua, Dinda Dewi. Bisma sangat tahu bahwa kekalahanku dalam pertarungan itu berarti
Dinda pun sudah menjadi miliknya. Sebagai kesatria, Bisma hanya mau menerima 2 putri yang disayembarakan. Dia tetap menghormati saya sebagai calon permaisuri Kanda Prabu. Sebagai kesatria, Bisma hanya mau menerima 2 putri yang disayembarakan. Dia tetap menghormati saya sebagai calon permaisuri Kanda Prabu. Omong kosong itu. Jangan bebani hidup saya dengan hutang budi, Dinda. Dia telah menghadiahkan nyawa saya atas permohonanmu. Dan sekarang ini, dia menyedekahkan calon permaisuri kepada saya. Ini benar-benar penghinaan yang tidak bisa saya terima. Apa maksud Kanda Prabu? Dinda Dewi, sungguh, saya sangat mencintaimu. Tapi saya tidak akan bisa hidup dalam gelimang rasa hina. Seumur hidup saya akan merasa sebagai raja yang paling hina di muka bumi. Kalau saya menerima Dinda sebagai permaisuriku. Kembalilah ke Hastinapura, Dinda. Prabu Hastina lebih berhak atas dirimu. Tolonglah saya, Dinda. Demi harga diri saya. Saya juga punya harga diri, Kanda Prabu. Bukan hanya Kanda. Saya tidak akan mengemis untuk menjadi istrimu. Saya juga tidak akan mengemis belas kasih dari orang Hastina. Saya ini bukan sampah, Kanda Prabu, yang harus dilempar ke sana kemari. Camkan itu. Dewi Amba benar-benar terpukul oleh sikap Prabu Salwa yang tidak mau menerima dia sebagai calon istri. Sang Dewi memutuskan untuk kembali ke Hastinapura, menjadi istri Prabu Wicitrawirya, mendampingi 2 saudara kandungnya. Mungkin akan bisa menyembuhkan kekecewaannya. Nanda Prabu, apapun keputusan Ananda hendaklah segera disabdakan. Tidak baik menenggang ketegangan. Bagaimanapun, Dewi Amba ingin secepatnya mendengarkan jawaban Ananda. Rasanya sulit sekali saya memutuskan sesuatu yang pasti akan menimbulkan kekecewaan bagi saya maupun bagi Nini Dewi Amba. Tapi bagaimanapun, saya akan memihak kejujuran hati nurani saya. Dengan beribu maaf, saya tidak mampu untuk menerima Nini Dewi Amba. Saya tidak bisa menerima wanita yang hatinya sudah tertambat pada orang lain. Tapi, saya akan berusaha memujuk Prabu Salwa untuk merubah keputusannya. Bagaimanapun, beliau pernah memiliki cinta yang mendalam pada Nini Dewi. Saya tidak butuh belas kasihan, Prabu Wicitrawirya. Saya hanya butuh keputusan. Dan itu sudah saya dapatkan. Terima kasih. Tapi Nanda Dewi, sebenarnya... Maaf, Ibu Suri. Saya tidak butuh nasihat atau apapun dari kalian. Bisma. Semua ini karena ulahmu, Bisma Dewa Brata. Kau telah menghancurkan cita-cita dan masa depanku. Kau telah meluluhlantahkan impian seorang wanita yang seharusnya indah. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan perbuatanmu, Bisma Dewa Brata. Maafkan saya, Dewi. Saya tidak mengira Prabu Salwa berpikiran sepicik itu. Sungguh, saya tidak bermaksud menyusahkan Dewi. Kalaupun apa yang saya lakukan telah menghancurkan masa depan Dewi, sungguh tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Saya yakin apapun yang saya lakukan sudah tersurat di langit. Tidak usah bersembunyi di balik suratan Dewata, Bisma. Itu bukan sikap seorang kesatria. Tidak usah menjawab.
Maafkan hamba, Gusti Dewi. Bisma terlalu tangguh buat hamba. Hamba tidak akan mampu. Mungkin hanya para Surama yang mampu menandingi kesaktian Bisma. Masalahnya, apakah dia mau bertarung dengan kesatria jujur dan sakti seperti Bisma Dewa Brata, Gusti Dewi? Itu urusanku. Di mana tempat tinggal Resi Parasurama? Parasurama itu seorang pengembara. Dia tidak pernah menetap. Karena yang dia cari manusia sakti yang sombong. Tapi biasanya, kalau bulan purnama, dia berada di rumah kelahirannya di desa Bukit Batu. Bukit Batu. Ceritamu benar-benar menyedihkan, Dewi. Aku akan datang ke Saubala. Akan kupaksa Salwa untuk mengawinimu. Tidak usah, Resi. Lelaki pengecut itu telah membuatku menjadi seperti sampah. Yang saya inginkan adalah kematian Bisma Dewa Brata. Kamu meminta aku membunuh Bisma, Dewi? Hanya itu yang mampu mengobati penderitaan Kursi. Dia Panglima Sakti yang sangat jujur. Saya sangsi, apakah dia mau meladeni tantangan saya tanpa alasan apapun? Katakan, Paman adalah orang suruhanku. Dan saya sangat menaruh diri kepadanya. Katakan juga itu, Paman. Ya, saya akan lakukan. Ibunda, saat ini hati saya benar-benar resah. Saya telah melakukan sesuatu yang ternyata sangat menghancurkan masa depan dan mimpi seorang putri raja. Apa yang harus saya lakukan? Kamu telah mengatakan kepada Amba bahwa kamu hanyalah alat dari Dewata dalam menjalankan cakradonya. Kenapa tiba-tiba ragu, anakku? Hamba merasa berdosa, Ibu. Semua makhluk akan menjalani karma palanya, dan tidak ada yang mampu melawan karma pala. Demikian pun kamu. Bangunlah, anakku. Hadapi apapun yang terjadi dengan karmamu. Aku tahu bagaimana tersiksanya perasaanmu. Tapi sebenarnya, semua yang terjadi juga menyangkut suratanmu yang sudah tertulis di langit kayangan. Hadapilah dengan tegar, anakku. Baik, Ibu. Kenapa menghalangi jalanku, Kisanak? Aku mau membunuhmu. Namaku Parasurama. Apa alasannya? Aku tidak merasa punya sangkutan apapun denganmu. Kamu sudah semena-mena menghancurkan masa depan seorang wanita. Dan atas nama dia, aku akan membalas sakit hatinya. Di samping aku ingin menjajal kehebatanmu yang sudah termasyhur, Bisma. Apa hakmu? Aku pembela siapapun yang merasa tertindas. Dan atas nama keadilan, aku harus membunuhmu. Aku tahu maksudmu, Parasurama. Dewi Amba memang telah menaruh dendam kepadaku meski itu bukan kesalahanku. Aku tidak akan mengecewakannya. Tapi sebagai manusia, aku tetap akan mempertaruhkan nyawa titipan Dewata padaku.
Itulah aku, Bisma. Saat seperti ini yang paling aku rindukan. Itulah aku, Bisma. Aku tidak akan membunuh orang yang sudah kalah. Pada perang Bratayuda nanti, kau akan menerima karmamu, Bisma. Kamu pasti akan tewas oleh Dewi Amba. Hamba hanya memohon pemberian Bisma oleh tangan hamba Dewa. Hamba telah relakan kebahagiaan masa muda hamba hilang. Telah hamba jalani penderitaan demi penderitaan. Hamba mohon keadilanmu, Dewa. Hamba mohon. Amba cucuku, tapa bratamu telah didengar utaraku. Permohonanmu sudah sampai di langit kayangan. Terimalah bunga ini. Cantelkan di gerbang Pancama. Siapapun yang mengalungkan bunga ini ke lehernya akan mampu mengalahkan putra Dewi Gangga itu. Suatu saat nanti, seorang kesatria dari Trah Pancama akan mengambil dan mengalungkan bunga ini. Ia adalah titisan atas perkenan Betara Surya. Kelihatannya penyakit Ananda Prabu semakin parah, Bisma. Sementara sampai sekarang kedua istrinya belum juga mengandung. Ibu benar-benar cemas, anakku. Sebaiknya kita selalu berprasangka baik kepada Sang Pencipta, Ibu. Saya sudah mendatangkan tabib-tabib utama dari negeri ini. Semoga yang Ibu cemaskan tidak akan terjadi. Jangan-jangan Ananda Prabu sebenarnya mandul atau kedua putri dari Kasih itu. Kalau melihat keturunan Ayahanda Prabu Santanu, beliau tidak mungkin mandul. Demikian pun dari keturunan Prabu Kasendra. Selamat datang, Ayahanda Resi. Apa yang sedang kau tulis, anakku? Cerita panjang tentang kehidupan manusia. Tentang sifatnya, wataknya, nafsu-nafsunya, dan juga karma palanya. Ayahanda ingin menyampaikan sesuatu kepada hamba? Iya, tentang ibumu. Ibunda sedang sakit? Ada kepedihan, barangkali lebih dari sekedar sakit. Saat ini ibumu sedang cemas. Karena adikmu, Wicitrawirya sampai saat ini belum mempunyai keturunan. Saya yakin dia itu mandul. Mandul? Ini hukum karma yang harus diterima ibumu. Padahal, Bisma Dewa Brata lah yang berhak atas tahta. Karena tuntutan itu, Bisma Dewa Brata bersumpah untuk menjadi seorang brahmacari. Tapi bagaimana dengan putra-putra Raden?
Saya tidak ingin anak keturunan saya akan bertikai dengan anak keturunan Raden. Aku bersumpah, seluruh isi langit dan bumi akan mengutukku kalau aku menikah. Dia akan tetap membujang, tidak kawin seumur hidup, supaya tidak mempunyai seorang keturunan. Barangkali sumpah Bisma itulah yang mengakibatkan turunnya karma kepada putra-putra ibumu. Beri dia pedang. Kamu terlalu bernafsu dan ingin cepat menang. Itu yang menyebabkan kamu gagal. Camkan itu. Ibu, Kanda Prabu, Ibu. Anakku, kasihanilah ibumu, nak. Bertahanlah, anakku. Bertahan. Kamu masih terlalu muda, anakku. Masih banyak yang harus kamu lakukan. Seluruh negeri ini masih membutuhkanmu, nak. Terutama ibu. Maafkan aku, Ibu. Rasanya penyakit ini semakin menggerogoti tubuhku, Ibu. Saya tidak kuat lagi. Saya menyerah, Ibu. Jangan bicara seperti itu, anakku. Jangan menyerah. Semua bisa kamu lalui, anakku. Kamu akan sembuh. Kamu akan sembuh. Kasihanilah ibumu, nak. Saya curiga semua ini ulah Bisma. Jangan-jangan dia mengguna-gunai kedua anakku supaya tahta itu kembali kepadanya. Dulu pun dia sama sekali tidak mau membantu Citragada waktu melawan Gandarwa. Tentu karena dia menghendaki kematian. Dalam kekosongan pemimpin, setelah meninggalnya Prabu Wicitrawirya, Bisma Dewa Brata menjadi pejabat sementara untuk mengatur negara. Semua Narpati dan Senopati sangat mematuhi Bisma yang berwatak adil dan bijak itu. Dan itu pula yang semakin menambah kecurigaan Ibu Suri Dewi Setiawati. Saya mendengar semua usul dari para Narpati, semuanya. Tujuannya sangat baik. Sebuah negeri tanpa raja, ibarat sekumpulan anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Tapi saya akan membuat anak-anak ayam itu tetap bisa hidup dan teratur
tanpa saya harus menjadi raja. Percayalah, saya tidak akan pernah melanggar sumpah. Artinya pangeran akan membiarkan negeri ini runtuh begitu pangeran meninggal dunia karena kami tidak memiliki seorang raja pengganti. Ibunda Dewi Setiawati masih memiliki putra. Meski bukan keturunan langsung dari Ayahanda Santanu. Sang putra yang bernama Abiyasa adalah keturunan Resi Palasara yang juga masih berdarah Barata. Artinya, dia bisa meneruskan keturunan Barata yang menguasai Hastina. Saya akan merundingkan hal ini dengan Ibu Suri. Karena beliaulah sebenarnya yang berhak menentukan siapa yang harus menjadi pengganti Raja Hastina setelah kedua putranya meninggal. Sudah cukup lama Hastina tidak memiliki raja. Tidak mungkin saya akan melanggar sumpah. Maka harus dicarikan jalan. Satu-satunya adalah putra ibu dari sang begawan. Ibu benar-benar merasa berdosa padamu, Bisma. Ternyata kau begitu tulus. Maafkan ibu yang telah berprasangka buruk kepadamu. Tidak ada yang perlu disalahkan, Ibu. Semua itu terjadi karena kita dalam kebingungan. Iya. Untuk meneruskan pemerintahan Hastinapura. Kalau Ibunda mengizinkan, saya akan mendatangkan putra Ibu. Terserah padamu, Bisma. Ibu akan mengikuti apa saja yang kau rencanakan. Negeri Hastina saat ini sangat membutuhkan bantuanmu. Karena sekarang tanpa raja, Bisma sebagai kesatria sangat kukuh dengan sumpahnya. Apa ini tidak bertentangan dengan cita-cita hamba, Ayah Darsi? Mana mungkin hamba harus menjadi seorang raja? Sementara seorang begawan mestinya menjauhkan diri dari keduniaan. Kamu tidak perlu menjadi raja. Karena yang diperlukan Hastina adalah kesinambungan keturunan raja, keturunan Barata. Karena saya masih memiliki darah Barata. Tapi mana mungkin hamba menjalani kehidupan suami istri? Abiyasa, kamu mampu menitiskan keturunanmu tanpa harus menyentuh mereka. Ingat, keniatannya adalah meneruskan darah Barata, bukan kenikmatan ragawi. Rai yang Balopata, lihat itu kesatria Bisma. Kita harus batalkan niatnya. Iya, Kanda. Ayo. Ada apa ini? Kembali Bisma, kembali ke wadahku. Apa? Batalkan niatmu bicara pada Abiyasa. Kenapa? Aku tidak bisa menjelaskan. Tapi upayamu untuk minta tolong pada Abiyasa, sebaiknya tidak usah kamu teruskan. Apa alasan kalian? Aku tidak boleh mendahului sabda Sang Hyang Jagatnata. Tapi... Cukup. Tugas kita bukan bicara, Kanda. Tapi mengembalikan Sukma Bisma ke dalam wadaknya. Paksa dia kembali ke tempatnya.
Maafkan Hyang Cingkarabala dan Hyang Balupata. Saya harus menemui Rai Abiyasa. Kakang Bisma, saya putra Ibunda Setiawati. Saya penuhi undanganmu. Besok malam saya akan berkunjung kemari. Terima kasih saudaraku. Andika satu-satunya yang bisa menyelamatkan kesinambungan Terah Barata di Hastinapura. Saya mohon pengorbananmu, anakku, demi menyelamatkan negeri ini. Baiklah. Semua sangat tergantung pada kalian. Saya tidak mau memaksa perasaan orang lain. Sebagai sesama wanita, saya bisa mengerti perasaan kalian. Hamba takut, Gusti Ibu. Hamba belum pernah melihat putra Ibu. Kalian tidak perlu takut, Dewi. Saya tidak akan menyentuh kulitmu. Saya hanya akan mendatangi kalian dalam angan-angan. Kakang Mbok. Hati saya gelisah. Terus terang, saya takut. Saya dengar cerita dari Mbok Mbantua bahwa yang namanya Abiyasa itu wajahnya tidak segagah Kanda Wicitrawirya dan badannya berbau amis. Dinda Dewi, kita sudah menyatakan kesanggupan. Lebih baik kita memohon keselamatan kepada Dewata. Saya tertarik kata-kata Kanda Bisma bahwa kita sebenarnya hanya alat dari suratan nasib. Kembalilah ke bilikmu, adikku. Baik, Kakang Mbok. Sampurasun. Dewa, seandainya Abiyasa setampan kesatria dalam hayalku, hamba rela mengabdi sebagai istri untuk selamanya. Sampurasun. Waktunya minum Boneto. Bagaimana anakku? Semua berjalan sebagaimana yang kita harapkan, Ibunda. Menantu-menantu ibu akan mengandung benih hamba. Dan keadaan jabang bayi yang akan lahir nanti
adalah gambaran bagaimana sikap ibunya kepada saya. Maafkan ibu telah mengganggu kehidupan pribadimu, anakku. Selama ini ibu hanya mementingkan apa yang ibu inginkan. Ibu sama sekali tidak pernah memikirkan apa yang anakku harapkan. Bukankah anak dilahirkan untuk ibunya? Bagaimana kabar ayahandamu? Beliau baik-baik saja. Setiap hari beliau mengajarkan hamba untuk melihat dunia dari beberapa sisi. Beliau mengajarkan hamba untuk rajin menulis apa saja yang hamba amati tentang kehidupan dan perwatakan manusia. Maafkan ibumu, nak. Ibunda tidak bersalah, karena begitulah wajarnya naluri seorang ibu. Perkataan Abiyasa benar-benar terbukti. 9 bulan sejak upacara, maka lahirlah putra-putra Barata, masing-masing dari rahim Dewi Ambalika dan Dewi Ambika. Terima kasih, anakku. Sampurasun. Kenapa ibu tampak bersedih? Padahal apa yang ibu inginkan telah dikabulkan Dewata. Bayi yang lahir semuanya cacat, Abiyasa. Bahwa keadaan jabang bayi yang lahir adalah gambaran bagaimana sikap ibunya kepada hamba. Kita harus menerima karma kita dengan tulus. Yang penting, berilah putra-putra Barata ini nama. Engkaulah yang berhak memberikan nama anakku. Karena engkau ayahnya. Putra Ambalika, hamba beri nama Destalastra. Sementara putra Ambika, hamba beri nama Pandu Dewanata.